Al-Khazini. Musibah ini menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga besar pondok pesantren dan juga seluruh santri di Indonesia. Namun di tengah duka itu, kita juga menyaksikan bagaimana Nahdlatul Ulama hadir dengan cepat, menunjukkan kepedulian dan kebersamaan yang nyata. Sejak awal, pengurus besar Nahdlatul Ulama langsung turun ke lapangan, bahkan Gus Yahya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, hadir secara langsung di lokasi untuk memastikan penanganan terbaik bagi para korban, memberikan dukungan moral, dan meneguhkan semangat bahwa keluarga besar NU senantiasa saling menguatkan. Untuk itu Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sejenak kita saksikan video penayangan aksi NU Peduli untuk Pondok Pesantren Al-Khazini. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Tayangan yang baru saja kita saksikan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kepedulian dan solidaritas adalah bagian dari jati diri santri dan Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara Kick-Off Hari Santri 2025 ini merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antar lembaga serta badan otonom di bawah naungan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang bersama-sama berkomitmen untuk menyemarakan dan menguatkan semangat Hari Santri di seluruh Indonesia. Sebagai wujud semangat kebersamaan itu, marilah kita simak bersama sambutan perwakilan lembaga yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh yang kami hormati Kiai Haji Hodri Arif, Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI PBNU. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Yang mulia dan kita muliakan bersama Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, beserta seluruh pengurus syuriah dan tanfidiyah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang kami banggakan, saudara-saudara, para pengurus lembaga dan badan otonom di lingkungan PBNU, para kiai, para bunyai, baik yang hadir dalam forum ini maupun yang mengikuti kick-off kali ini secara daring di seluruh Indonesia. Teman-teman jurnalis yang saya hormati, alhamdulillah siang ini kita melaksanakan kick-off Hari Santri Nasional dengan topik mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Kegiatan Hari Santri Nasional ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kembali mengenang pesan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang telah mendorong para santri, para kiai dan banyak pejuang rela mengorbankan jiwa mereka untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di tengah musibah di Pondok Pesantren Al-Khazini dan isu atau musibah kemanusiaan di Gaza, setidaknya ada dua hal yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan bersama dalam kegiatan Hari Santri kali ini.
Yang pertama, bagaimana kita bisa merawat semangat jihad, semangat juang para pendahulu kita, para kiai, para ulama, dan para santri untuk membangun negeri, untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi pada sisi yang lain, momentum Hari Santri ini juga merupakan kesempatan yang sangat penting bagi kita untuk melakukan muhasabah, melakukan introspeksi tentang akhlak kesantrian, tentang nilai-nilai kesantrian dalam kegiatan hikmah di lingkungan Nahdlatul Ulama, hikmah kepada para santri, para nahdiyin, kepada bangsa dan negara. Di antara nilai-nilai kesantrian yang menurut saya, menurut kami harus kita jaga, yang pertama adalah persaudaraan di antara kita semua untuk mewujudkan nilai-nilai luhur, nilai-nilai peradaban yang luar biasa. Rasa empati kepada siapapun yang sedang tertimpa musibah. Hasbah untuk mendudukan kembali sikap ulfah, sikap lembut hati kita kepada siapapun yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian. Kemudian nilai keikhlasan yang sangat kuat lazim ditanamkan oleh para kiai kita kepada para santri, karena dengan keikhlasan itu semua amal yang kita lakukan insya Allah akan memberikan bekas yang positif dan terus akan memberikan manfaat tidak hanya bagi para santri pada Nahdien tetapi secara umum untuk bangsa Indonesia dan untuk seluruh umat manusia. Maka kesempatan kick off, kesempatan memperingati Hari Santri Nasional kali ini berada dalam semangat untuk mewujudkan peradaban mulia, dan tentu kemuliaan di situ untuk harkat dan martabat manusia itu sendiri, tanpa membedakan status mereka, predikat mereka, ras maupun golongannya. Dan di sini semangat keikhlasan, semangat persaudaraan menurut saya sangat penting untuk kita angkat kembali. Karena semangat restus jihad pada waktu dicetuskan, pada waktu diputuskan oleh Hadratul Syekh Haji Hasyim Asy'ari, itu merupakan panggilan kemanusiaan untuk melindungi bangsa kita pada waktu itu dari semangat penjajahan. Nah, kita memiliki kewajiban moral untuk merawat semangat itu agar Nahdiyin secara umum dan para santri secara khusus tetap memiliki semangat juang yang luar biasa untuk kebaikan kita bersama. Nah, terima kasih kepada Ketua Umum PBNU yang telah memberikan kepercayaan pada kami, pengurus lembaga dan Banom di lingkungan PBNU dalam melaksanakan dan menyemarakkan Hari Santri tahun 2025 ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat yang luar biasa. Dan terakhir saya ingin mengajak para hadirin, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring, mari kita membaca suratul Fatihah. Pertama untuk saudara-saudara kita di pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo. Yang kedua untuk saudara-saudara kita di Gaza. Mudah-mudahan Allah segera memberikan pertolongan untuk kebaikan mereka semua. Bijahi Rasulillah wa bihasyi syafaati Rasulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Demikian yang bisa kami. Mama minta transfer, langsung transaksi. Transaksi tengah malam bisa nyangkut. Benar juga. Transaksi malam Jumat tuh pamali saya mah. Kalau ini nggak ada jawaban. Sini aja, sepi. Area susah sinyal, pasti nyangkut. Lah terus gimana? Terus bisa kabar? Transfer ke mama. Pedoman kegiatan kami dalam menyemarakan HSN tahun 2025. Demikian saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai Khodri atas sambutan dan juga sambutan yang hangat, inspiratif dan penuh semangat kolaborasi. Hadirin yang berbahagia, tibalah saat yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu mendengarkan arahan dan pesan penting dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, yang akan memberikan pandangan sekaligus peneguhan semangat dalam menyongsong rangkaian Hari Santri tahun 2025. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Akhyar,
Allah baqa'ah. Yang saya hormati teman-teman dari jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Said Husni, para ketua, ada Pak Kiai Ulil Absar Abdallah, Pak Rumadi, Ahmad Rumadi, Pak Ahmad Faisal, Pak Suaiti, ada ketua yang tua sekali, Kiai Masyuri Malik, ada para wakil sekjen yang juga hadir bersama kita di sini, para pimpinan lembaga-lembaga di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, alhamdulillah. Juga dari Banom-Banom, ini hadir pimpinan pusat Banom-Banom bersama kita juga di sini, alhamdulillah. Menjadi santri itu adalah sa'yun syamil, perjuangan yang utuh yang menggabungkan sekurang-kurangnya 3 elemen utama, yaitu thalabul ilm, tazkiyatun nafs, dan jihad fisabilillah. Jadi orang menjadi santri itu kalau dia mau menggerakkan dirinya untuk thalabul ilm, mencari ilmu, ya dulu disebut menuntut ilmu, tapi kita khawatir nanti dianggap ilmu ini punya salah sehingga dituntut-tuntut. Maka kita maknai dengan mencari ilmu, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, karena lebih dari sekedar mereka yang belajar di dalam lingkungan lembaga-lembaga sekuler atau di dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan yang dikatakan formal atau lebih modern. Santri itu belajar tidak hanya dengan mengisi akalnya saja, tapi juga diiringi dengan riyadhah untuk membersihkan jiwanya. Jadi kalau cuma belajar dengan menyerap ilmu pengetahuan saja itu belum santri. Santri itu belajarnya dibarengi dengan tirakat. Ini karena dedikasi total kepada ilmu, sehingga ilmu itu betul-betul diperjuangkan secara lahir dan batin. Dan elemen utama yang ketiga jelas adalah jihad fisabilillah. Karena keseluruhan kepada ilmu, keberadaan ilmu itu, kita semua sebagai makhluk ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncak dari penghambaan itu adalah jihad fisabilillah. Nah, pada tahun ini kita mengambil tema atau tagline untuk Hari Santri kita, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban mulia. Kenapa? Karena Hari Santri itu sendiri ditetapkan dengan merujuk kepada resolusi jihad yang diumumkan oleh Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945. Seruan perang sabil untuk menolak upaya penjajah kembali ke tanah air, untuk kembali menjajah tanah air ini. Untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah
diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka semangat dasar dari Hari Santri itu adalah semangat untuk mempertahankan, menjaga, membela, dan terus memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Cita-cita negara proklamasi. Presiden Prabowo Subianto pada suatu kesempatan mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan di Jakarta dan ujian pertama terjadi di Surabaya, yaitu dengan perang Surabaya menghadapi sekutu yang membawa Nika datang untuk menjajah kembali di Indonesia ini. Dan kita bisa katakan yang mengerjakan ujiannya itu adalah santri. Itu sebabnya kemudian tanggal 22 Oktober, saya kira itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Semangatnya adalah mengawal Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka itu bukan hanya sekedar mengumumkan kemerdekaan kita sendiri saja. Bukan hanya sekedar mengklaim Nusantara ini sebagai wilayah milik kita sendiri. Bukan sekedar itu. Tapi kita bisa lihat bahwa visi negara proklamasi, visi dari Indonesia merdeka itu sebetulnya adalah visi tentang peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Ini dengan jelas bisa kita lihat misalnya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di paragraf pertamanya saja sudah langsung dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hak segala bangsa. Ini menunjukkan bahwa klaim kemerdekaan itu oleh Indonesia ini bukan klaim hanya untuk bangsa Indonesia saja, tapi klaim kemerdekaan untuk segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jelas sekali bahwa ini adalah visi tentang peradaban yang lebih mulia bagi seluruh umat manusia. Peradaban yang diwarnai dengan kesetaraan martabat di antara bangsa-bangsa. Peradaban yang diteguhkan di dalamnya keadilan. Keadilan bagi seluruh umat manusia. Ini jelas merupakan visi tentang peradaban mulia bagi seluruh umat manusia. Maka kita ingin menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama dengan segenap santri-santri yang menjadi kader-kadernya, yang hidup dalam jamaahnya, menjadi warganya, kita semua ingin mengabdikan diri untuk mengawal Indonesia merdeka ini menuju cita-cita dasarnya, yaitu mewujudkan peradaban yang mulia bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hari Santri kita tahun ini
setelah kita lakukan diskusi dengan segenap pengurus, beberapa waktu yang lalu digelar rapat gabungan Suriah dan Tanfidiyah untuk membicarakan Hari Santri ini. Kita sampai pada keinginan untuk melaksanakan peringatan Hari Santri ini dalam bentuk dan warna yang agak berbeda dari yang lalu-lalu. Kalau biasanya kemarin-kemarin kita mengadakan peringatan Hari Santri Nasional ini dengan kecenderungan, ya, dengan model yang cenderung terpusat, dengan satu event besar diselenggarakan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan apel besar, dengan berbagai macam inisiatif. Pernah ada misalnya kirap bendera merah putih, ya, di berbagai dari ujung ke ujung wilayah Indonesia ini. Ini semuanya kegiatan-kegiatan yang memang bernuansa terpusat. Nah, untuk tahun ini kita ingin supaya lebih, ya, kita harapkan bisa lebih semarak penyelenggaraan peringatan Hari Santri ini, maka kita arahkan agar peringatan Hari Santri ini diselenggarakan secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi terdesentralisasi, tidak tersentralisasi lagi, tapi terdesentralisasi. Kita meminta kepada seluruh jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk masing-masing membuat inisiatif peringatan, kegiatan-kegiatan untuk memperingati Hari Santri Nasional ini dengan berbagai bentuknya. Nah, lembaga-lembaga di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini juga sudah mengembangkan sejumlah inisiatif dalam rangka memperingati Hari Santri ini, mulai dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti Istighosah dan lain-lain, ya, RMI dan Jatman saya kira sudah mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu. Kemudian juga kegiatan-kegiatan berupa forum-forum halaqah atau diskusi, ya, di antara khususnya para santri dan para kiai. Ada juga seperti lembaga pendidikan ma'arif yang akan menggelar perkemahan internasional di Malang, ya, dengan apel puncaknya pada tanggal 22 Oktober nanti. Kemudian juga ada berbagai macam kegiatan sosial yang diinisiasi oleh Lazisnu, baik berupa bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat maupun dalam kerjasama dengan lembaga-lembaga yang lain seperti lembaga kesehatan, ya, atau lembaga kemaslahatan keluarga dengan berbagai bentuk kegiatan yang akan diselenggarakan nanti. Nah, pengurus-pengurus wilayah dan pengurus-pengurus cabang di seluruh Indonesia dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga di lingkungan PBNU yang menginisiasi kegiatan nasional ini, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga di lingkungan PBNU ini bisa diselenggarakan di tingkat wilayah dan cabang di seluruh Indonesia, dan juga bisa mengkreasi sendiri kegiatan-kegiatan di lingkungan masing-masing.
Kemarin bahkan ada gagasan untuk menjadikan Hari Santri ini lebih merakyat. Ya, bisa saja ranting-ranting menggelar lomba-lomba seperti 17 Agustus itu. Jadi kalau kemarin ada lomba makan kerupuk dalam rangka 17 Agustus, kita bisa bikin lomba makan terong dalam rangka Hari Santri misalnya. Ini hal yang bisa dilakukan ya, supaya ada keterlibatan yang lebih kuat dari masyarakat di tingkat akar rumput. Semuanya kita ikhtiarkan untuk menghadirkan satu momentum yang membuat seluruh bangsa ini kembali teringat pada perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Agar segenap bangsa ini teringat akan tanggung jawab kita semua untuk mengawal kemerdekaan ini hingga ujung tercapai cita-citanya. Ini yang ingin kita lakukan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita juga perlu Shopee 10-10 Brands Festival. Promo puncak mulai duluan 9 Oktober jam 8 malam. Nikmati promo Shopee Mall, semua produk diskon 10%, super brand deal Rp10, SPW tercicilan 0% semua produk dan gratis ongkir. Hanya di Shopee. Tidaklah mudah. Dinamika di lingkungan internasional kita cenderung semakin problematis, sementara di dalam negeri kita juga masih harus mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada pada diri kita sendiri. Mari kita terus serukan kepada segenap masyarakat, segenap bangsa, bahwa ini adalah kepentingan perjuangan bersama kita. Kita harus berjuang bersama supaya kita bisa selamat bersama. Kita harus berjuang bersama supaya kita bisa berhasil bersama. Maka seruan yang paling mendasar dari peringatan Hari Santri Nasional ini adalah seruan untuk bersatu. Seruan untuk bersatu. Mari kita mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk menggalang persatuan nasional dalam rangka bersama-sama menghadapi tantangan bersama yang memang tidak mudah. Tidak ada satu pihak pun, satu elemen, satu kelompok yang mampu menghadapinya sendirian. Walaupun dengan sumber daya besar-besaran. Ini adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi bersama. Ini adalah perjuangan yang harus dijalankan bersama. Maka amanat Rais Akbar Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk Nahdlatul Ulama ini harus kita kembangkan. Harus kita kembangkan, kita perluas wilayahnya menjadi seruan untuk segenap bangsa Indonesia. Hadratus Syekh mengamanatkan udkhuluha ay udkhulu hadhil jam'iyah. Jam'iyat Nahdlatul Ulama bil mahabbah wal widad. Bil mahabbati wal widad. Wal ulfati wal ittihad. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Masuklah kalian semua di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini dengan kasih sayang dan cinta. Bil mahabbati wal widad. Jadi kalau sampean tidak bisa menyayangi sesama NU, lebih baik tidak usah ikut NU saja.
Ya. Kalau Pak Ulil tidak bisa menyayangi Pak Fahmi, tidak usah ikut itu saja. Ikut yang lain saja. Karena perintahnya kita harus masuk NU ini bil mahabbati wal widat. Ya, wal ulfati wal ittihad, dengan rukun dan bersatu. Wal ittisali bil arwahi wal ajsad, dan menyambungkan bukan hanya jasad secara fisik saja. Kita bertemu berkumpul seperti ini, tapi juga secara ruhani kita harus bersambung satu sama lain. Apakah itu berarti bahwa kita harus menafikan perbedaan apapun yang ada di antara kita? Ya enggak. Apa kita harus mengingkari adanya perbedaan-perbedaan kita di antara kita? Tidak demikian. Perbedaan-perbedaan itu sesuatu yang niscaya, yang tidak bisa dihindari. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan. Ini jelas tidak bisa dihindari. Ya. Nah, orang cenderung berpikir bahwa untuk bisa bersatu maka perbedaan-perbedaan itu harus diselesaikan dulu. Orang cenderung berpikir demikian. Kenapa susah bersatu? Karena ada perbedaan-perbedaan. Maka perbedaan-perbedaan itu harus diatasi dulu supaya bisa bersatu. Tapi Hadratus Syekh langsung memerintahkan kita untuk bersatu dulu. Udkhuluha bil mahabbati wal widat wal ulfati wal ittihad. Bersatu dulu, baru kalau ada masalah kita selesaikan gitu. Justru ada banyak yang masalah yang muncul gara-gara kita tidak bisa bersatu. Karena kita tidak mau bersatu, maka muncul masalah-masalah. Yang sebetulnya tadinya tidak ada. Masalah itu tidak ada. Bahkan substansinya tidak ada. Tapi gara-gara tidak mau bersatu, masalah diada-adakan. Gitu. Nah maka, mari kita ikuti saja amanat perintah dari Hadratus Syekh. Udkhuluha bil mahabbati wal widat wal ulfati wal ittihad wal ittisali bil arwahi wal ajsad. Dan ini tidak cukup hanya untuk Nahdlatul Ulama saja. Mari kita ajak seluruh bangsa Indonesia ini. Ya. Ya. Udkhulu Ittihad al-Indonesia. Udkhulu alamil Indonesia bil mahabbati wal widat. Mari sesama bangsa ini terus kasih sayang dan cinta sesama. Bil ulfati wal ittihad, kerukunan dan kesatuan. Kerukunan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Dan mari kita sambung satu sama lain, bukan hanya secara fisik saja, bukan hanya secara akal saja, tapi juga dalam jiwa. Mari kita bersatu, lahir batin, bersatu jiwa dan raga. Semoga dengan itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya sebagaimana dijanjikan. Yadullah ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kalau mau ditolong, bersatulah. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan tentu kepada
Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas arahan, pesan dan juga motivasi yang begitu menginspirasi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur atas dimulainya rangkaian Hari Santri tahun 2025, marilah bersama-sama kita saksikan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol doa, kebersamaan dan semangat keberkahan dalam mengawali langkah besar ini. Prosesi pemotongan tumpeng akan dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kami hormati Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, didampingi para pengurus dan juga perwakilan lembaga serta badan otonom di bawah naungan PBNU. Monggo, mohon kami persilahkan untuk baik Bapak Ibu, dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan penuh kebahagiaan, mari kita saksikan bersama prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda dimulainya semangat Hari Santri 2025. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah bangsa kita. Baik, potongan tumpeng ini akan diserahkan kepada Ketua Robito Ma'ahid Islamiyah atau RMI PBNU sebagai perwakilan dari lembaga di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mohon untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian kick-off Hari Santri 2025 dengan disimbolkan dengan pemotongan tumpeng telah kita laksanakan dengan penuh semangat kebersamaan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan potong tumpeng bersama, marilah sejenak kita tundukkan kepala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keberkahan, keselamatan dan kemaslahatan bagi kita semua. Dan pada kesempatan yang penuh makna ini, doa akan dipimpin oleh Sekretaris Umum Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah atau Jatman. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Ali Abdillah kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita berdoa membaca suratul Fatihah yang kita niatkan, yaitu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendoakan santren Al-Khazini, mudah-mudahan termasuk min ahli syuhada, dan juga doa untuk semua santri di Indonesia diberikan keberkahan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila diniyah wa ila bin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amaka majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballigh salawat min jami'il khairati wal hayati wa badal mat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa magdiril adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil muwaffiq muhtariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian kick off Hari Santri tahun 2025. Telah kita laksanakan dengan penuh khidmat dan kebersamaan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh lembaga, Banom dan juga hadirin yang telah berpartisipasi dan menunjukkan semangat sinergi yang luar biasa. Acara akan kami lanjutkan dengan foto bersama dan juga ramah tamah, namun sebelumnya mohon izin untuk menutup acara ini. Semoga semangat kesantrian yang kita nyalakan hari ini terus menebar kebaikan bagi agama, bangsa, dan kemanusiaan. Saya Novi pamit memandu acara siang hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam ilmu tauhid cukup iman. Keyakinan berdasarkan ilmu. Tapi kalau dalam tasawuf bukan sebatas yakin atau iman, tapi ainul yakin, bahkan hakul yakin. Jadi kalau belajar tasawuf tanpa thariqah itu seperti belajar fikih tak bermadzhab. Dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub At-Turuq Kal-Mazahib, thariqah sufiah itu seperti mazhab di dalam fikih. Jadi kalau bertasawuf melalui tarekat itu akan lebih mudah. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah muqaddimah. Dalam muqaddimah ini akan menjelaskan bayanu manzilatit tasawufi fil Islam, menjelaskan kedudukan ilmu tasawuf dalam agama Islam. Yang kedua, daruratu wujudi syekh murabbin yahdis salikin fi tariqihim ilallahi ta'ala. Ya, urgensinya hadirnya eksis seorang syekh yang murabbi yang memberikan petunjuk kepada para salik di dalam tarekat mereka menuju kepada ghayah, menuju kepada ghal, tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan membahas tentang mafhumul mursid wa manzilatuh, menjelaskan tentang